setiap beberapa tahun itu kan selalu persoalan asuransi itu nggak pernah ada hentinya, sehingga dia bisa mengalami defisit sampai berujung pada gagal bayar ataupun eh, mengajukan polis kepada nasabahnya. Lalu sebagai pakar dalam bidang ekonomi dan bisnis, bagaimana Bapak menyikapi situasi seperti itu? Oke, yang pertama terkait pertanyaan itu, saya jelaskan dulu tentang 3 layer asuransi. Asuransi itu intinya pertanggungan, itu yang core, yang paling inti, yang klasik banget gitu ya. Pertanggungan sebenarnya. Orang membayar polis, membayar premi untuk menanggung risiko atas dirinya. Dalam konteks ini misalnya kesehatan atau jiwanya. Dia hanya beli tanggungan gitu. Itu konsep core yang inti dari asuransi. Tapi di dalam perkembangan, lalu asuransi ini melakukan yang disebut dengan perlebaran usaha, beli tanggungan plus juga tabungan. Nah, ini kreasi dari orang-orang asuransi. Sebagian untuk beli tanggungan, sebagian uang premi dipakai untuk tabungan. Ini masih relatif mudah dimengerti oleh konsumen. Karena masih bisa, oke, sekian saya beli tanggungan, sekian uang saya ditabung. Itu masih relatif bisa dimengerti karena itu masih sederhana. Perkembangan yang ketiga itu yang berbahaya, yang disebut unit link. Beli tanggungan tapi sebagian bukan ditabung, sebagian dimainkan di reksadana atau di saham. Itu yang berbahaya, orang tidak mengerti. Misalnya, saya membayar premi 100 juta per tahun sebagai orang kaya. Dari 100 juta itu, berapa yang saya belikan tanggungan, berapa yang dimainkan oleh asuransi itu di dalam reksadana atau saham. Itu yang nggak jelas. Lalu hitungannya bulat dan seterusnya. Di dalam marketingnya seakan-akan gampang dan enak. Simulasinya dan seterusnya. Tapi di dalam praktek, ketika tahun demi tahun, itu nggak jelas berapa hitungan untuk sahamnya atau reksadananya. Income-nya berapa, hasilnya berapa, dan seterusnya, itu nggak jelas ya. Nah, juga yang pertama, ketika saya menutup asuransi, tahun pertama itu nggak boleh klaim, apapun penyakitnya. Nah, kenapa? Karena 30% rata-rata itu diberikan ke agen, ke marketingnya itu, ke agen-agen itu. 70% dimakan habis oleh perusahaan asuransi itu. Ya. Itu sudah resiko yang konyol banget gitu loh bagi pemegang polis. Yang kedua, selain itu di tahun kedua dan seterusnya boleh klaim, nanti penyakit tertentu dibeda-bedakan lagi itu, penyakit ini boleh, yang ini nggak boleh. Yang tadi hitungan tentang berapa tanggungan, berapa untuk reksadana atau saham, jenis penyakit apa yang ditanggung apa, itu sudah ruwet untuk pemegang polis gitu ya. Itu sebabnya maka banyak sekali perusahaan asuransi memanfaatkan keawaman atau kebodohan masyarakat terkait asuransi ini untuk dia dalam arti kata ekstrimnya ditipu gitu, dibohongin. Nah, lalu bagaimana modus membohongi mereka? Dia menerbitkan polis sekaligus dia menerbitkan sertifikat untuk saham, untuk semacam deposito tabungan. Padahal itu sebenarnya kan nggak boleh. Nah, kasus Jiwasraya itu modusnya semacam itu. Dia sebagai perusahaan asuransi, dia menjual produk-produknya bukan hanya tanggungan, bukan produk asuransi itu sendiri, tapi yang tadi ini disertai yang disebut dengan dimainkan di pasar modal, unit link itu. Maka komplikasi terjadi. Nah, lalu selain ini ruwet, kurang bisa dimengerti oleh awam, kriminalnya adalah ketika orang-orang pemegang polis yang juga berfungsi sebagai sertifikat, semacam sertifikat saham, sertifikat deposito, mau mencairkan, nggak bisa dicairkan, nggak bisa ditarik. Singkatnya, prakteknya, uangnya nasabahnya itu, konsumennya diembat, digelapkan, ditipu, ditilep sama dia. Ya, terjadi penggelapan dana di situ. Nah, bayangkan kalau pemain-pemainnya itu adalah ribuan orang, ya, yang beli polisnya dia, apalagi modus operandinya dijual itu polis dengan sertifikat itu melalui bank-bank, sehingga orang percaya, ya kan? Lalu bekerja sama dengan manajemen investasi itu yang punyanya Beni Cokro, punyanya siapa namanya ini, teman-temannya itu ya beberapa. Lalu dia memainkan marketingnya melalui praktek-praktek
pasar modal tadi. Wah, berhasil menggaruk ratusan atau ribuan nasabah. Lalu ketika mereka klaim meminta hasil seberapa nih saya dimainkan di pasar modal, hasilnya mana? Nggak bisa bayar, selesai. Dan itu yang terjadi. Nah, maka kembali kepada pertanyaan itu tadi, yang seperti ini, pertanyaannya kenapa OJK nggak dari dini mengawasi? Kenapa OJK tidak dari dini melakukan penyetopan model-model transaksi yang disebut derivatif, tapi sebenarnya ini menipu, gitu loh. Ya, mereka ngomong ini adalah produk derivatif, tapi menipu sebenarnya. Nggak gampang orang awam mengerti kalau tidak benar-benar didampingi oleh mereka yang memang tahu, ngerti soal itu. Ya, itu persoalannya, kerawanannya di situ. Apa yang terjadi? Ya, bablas kasus itu. Puluhan triliun yang dirugikan. Berarti tidak menutup kemungkinan lembaga asuransi swasta ataupun negeri itu melakukan hal itu ya, Pak? Iya, prakteknya banyak. Banyak. Sebenarnya nggak hanya Jiwasraya. Jiwasraya itu kebetulan kolaps gitu. Tapi asuransi swasta yang lain melakukan praktek yang sama. Hanya bedanya mereka nggak kolaps gitu aja. Tetapi itu sudah sebenarnya nggak sehat, dan itu sebenarnya sudah di luar lingkup dari usaha asuransi yang tadi saya terangkan. Ya, mereka berdalil itu adalah produk derivatif. Tapi sebenarnya udah keluar dari kerangka atau skema asuransi itu sendiri. Itu rekayasa keuangan sebenarnya. Gitu loh.